Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih anak-anak atas ketepatan waktunya kalian mengikuti pembelajaran IPS pada siang hari ini. Ya, Bu. Baik, sebelum Bu Eni mulai, Bu Eni akan membagikan link presensi terlebih dahulu. Silahkan anak-anak mengisi di link presensi yang akan Ibu bagikan. Silahkan. Ya, silahkan anak-anak bisa mengisi di link presensi terlebih dahulu. Baik, ada Putri Alivia, kemudian ada Mbak Anissa Rasda, Mbak Elina, Mbak Zara, Mbak Queen, Mbak Najwa, Mbak Amelia, dan Mbak Maharani. Oke, mungkin teman yang lainnya belum bisa masuk karena mungkin ada yang tadi jadi Bu Eni terkendala sinyal atau ada yang kuotanya pas habis gitu ya. Oke, apakah sudah mengisi presensi semua? Belum. Bagaimana jaringan di tempat kalian? Alhamdulillah. Apakah suara Bu Eni terdengar jelas? Oke, baik. Ya, mungkin karena kondisinya sinyal yang lemah atau down karena hujan. Oke, baik, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa. Silahkan untuk Mbak Najwa memimpin berdoa. Pembelajaran ini saya awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Mbak Najwa, terima kasih sudah memimpin berdoa. Untuk selanjutnya, biar tambah semangat dan tetap semangat, ya. Kalau Bu Eni sampaikan belajar IPS, kalian menjawabnya dengan tetap semangat, yes, yes, yes. Oke, bisa dimulai ya. Belajar IPS. Tetap semangat. Yes, yes. Yes. Terima kasih. Nah, itu biar kalian tambah semangat. Baik anak-anak, meskipun dalam kondisi pandemi yang seperti ini, kalian sangat luar biasa hebat, ya, tetap mengikuti pembelajaran dengan baik, yaitu secara daring. Kalian juga harus mematuhi protokol kesehatan dengan tetap harus menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Jarak. Ya, bagus. Itu ya, perlu diperhatikan. Selanjutnya, anak-anak, untuk pertemuan minggu lalu, Bu Eni sudah menjelaskan mengenai materi kegiatan dan distribusi. Kemudian kemarin Bu Eni beri pengantar, kemudian untuk kegiatan konsumsi kita beri penjelasan di hari ini, seperti itu. Baik,
Untuk kegiatan produksi, minggu lalu kita bahas bahwasannya produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Kemudian ada kegiatan distribusi. Bahwasanya kegiatan distribusi itu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu jadi kegiatan distribusi. Baik, kira-kira kegiatan distribusi itu yang dilakukan akan disalurkan ke siapa ya? Konsumen. Konsumen. Bagus. Ya, bagus. Jadi kegiatan distribusi itu akan disalurkan ke konsumen. Nah, di konsumen ini, konsumen akan berusaha untuk memanfaatkan atau menggunakan barang. Seperti itu ya. Jadi, memanfaatkan barang guna memenuhi kebutuhan itu disebut dengan kegiatan konsumsi. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, tujuannya adalah menyimpulkan pengertian konsumsi dan tujuan konsumsi. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, itu menganalisis faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kemudian tujuan yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok mengenai kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi. Jadi itu tujuannya. Kemudian nanti penilaian yang akan Bu Eni lakukan di pembelajaran pada hari ini itu penilaian sikap saat kalian mengikuti pembelajaran sampai dengan nanti diskusi dan presentasi. Kemudian penilaian pengetahuan sejauh mana anak-anak menganalisis nanti dari pembelajaran yang akan Bu Eni sampaikan. Kemudian penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Jadi bagaimana anak-anak dalam berdiskusi kelompok dengan temannya itu keaktifannya seperti apa. Seperti itu ya, terampil apa tidak saat berdiskusi. Seperti itu ya. Oke. Baik. Selanjutnya Ibu minta untuk anak-anak menyiapkan alat tulisnya. Silakan anak-anak siapkan alat tulis dan buku catatan. Silakan nanti anak-anak untuk mencatat hal-hal yang penting terkait dengan materi yang akan Bu Eni sampaikan, di mana akan Bu Eni tayangkan gambar beserta video. Silakan anak-anak untuk mencatat hal yang penting seperti itu. Baik, Bu Eni akan menayangkan gambar ya. Silakan untuk kalian simak. Nah, baik. Di sini ada gambar terkait dengan kegiatan konsumsi yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, amatilah gambar kegiatan konsumsi berikut. Nah, ini anak-anak silahkan. Ada 3 gambar. Bisa diamati terlebih dahulu. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3.
Oke. Baik. Dari gambar yang sudah Bu Eni sajikan, kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mengidentifikasi dari gambar yang sudah Bu Eni tayangkan tadi? Coba gambar yang pertama. Ada dari Saya, kalian? Oh iya. Mbak Anissa Rizda. Oke. Kameranya bisa di-on kan Mbak Anissa? Ya. Silahkan Mbak Anissa bisa menyampaikan. jadi gini, setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya pada gambar pertama. Gambar pertama tersebut terdapat Ya. seorang anak yang sedang makan. Nah, porsi makan antara anak dan orang dewasa kan berbeda. Itu Ya. tergantung kebutuhannya orang tersebut. Jadi, masa anak kecil mau dikasih porsi makan orang dewasa kan ya nggak mungkin. Oh Pasti iya. kelebihan. Dan kebalikannya juga orang dewasa kalau dikasih porsi makan anak kecil pasti kan kurang. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Contohnya yaitu porsi makan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya. Baik, baik. Terima kasih Mbak Anissa. Bagus sekali ya. Ya, mengidentifikasi, menganalisis gambar, bagus ya. Jadi dari adanya gambar satu tadi yang disimak oleh kalian, Mbak Anissa menyampaikan seperti itu ya. Adanya, ya, tiap orang itu porsi makannya berbeda-beda. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu berbeda antara anak-anak maupun orang dewasa. Bagus. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan untuk identifikasi di gambar Saya, yang Bu. pertama. Oh iya, silahkan. Saya, Bu. Oh iya, Dewasanya kebutuhan anak tersebut Mbak Maharani. Mbak Maharani. masih minum, Mbak Maharani. ya, Ya, silahkan Mbak Maharani. menambah yang saja, tetapi masih banyak lagi. Kan, tas, dan masih banyak lagi. Oh iya, mungkin ini terkendala sinyal ya. Ya, tetapi tadi terdengar sebentar ya, itu bahwasanya kebutuhan manusia itu sangat banyak ya. Mungkin tidak hanya makan saja gitu ya, Mbak Maharani. Oke, selanjutnya masih ada lagi yang ingin menyampaikan? Kalau tidak ada, ini mungkin terkendala sinyal ya, karena tadi ada yang japri Bu Eni, kondisinya ada yang hujan, mendung, ada yang kehabisan kuota. Baik, selanjutnya untuk gambar yang kedua, silahkan untuk menyampaikan pendapatnya dari gambar kedua yang sudah Bu Eni sajikan. Ya, mungkin Mbak Anissa bisa menyampaikan. Iya, Bu. Ya, silahkan. Di gambar kedua tersebut terdapat seorang anak sedang membaca buku. Nah, di sini pada gambar pertama, porsi makan antara orang dewasa dan anak kecil pasti berbeda. Begitu pula dengan anak-anak dan orang dewasa. Ketika membaca buku, pasti pembahasan yang di dalam buku tersebut pasti berbeda-beda. Kalau orang dewasa pasti pengetahuannya lebih luas, sedangkan anak kecil biasanya bukunya tersebut berisi tentang cerita bergambar atau komik atau gambar-gambar tersebut. Jadi tidak hanya porsi makan saja yang berbeda, tetapi membaca buku setiap orang itu juga berbeda antara orang dewasa dan anak kecil. Oh, Gitu. ya.
Baik, terima kasih untuk Mbak Anissa. Mungkin untuk Mbak Putri atau teman yang lain, Mbak Amelia, kemudian Mbak Queen, mungkin mau berpendapat mengenai gambar yang kedua. Baik, kalau tidak, silahkan untuk gambar yang ketiga. Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Oh iya, Mbak Najwa, silahkan Mbak Najwa. Gambar ketiga tersebut ada 3 anak yang sedang membaca buku, di mana anak tersebut berinteraksi dengan teman yang lain dengan membaca buku bersama dan dilakukan secara berangsur-angsur dengan menggunakan atau memanfaatkan buku tersebut. Sudah, Bu. Oh iya, berarti itu yang dimanfaatkan buku untuk dibaca berangsur-angsur. Berarti tidak sekali habis ya? Ya. Ya. Apakah beda dengan misalnya memanfaatkan makanan atau memanfaatkan barang yang siap dipakai lainnya? Kira-kira berbeda apa tidak? Misalnya kalau makan itu berarti kebutuhan yang sekaligus habis dikonsumsi. Iya. Nah, kalau untuk yang buku itu bagaimana penjelasannya? Coba Mbak Najwa. Oh, mungkin kondisi sinyal ya. Baik. Oke, jadi dari ketiga gambar itu sudah diwakili tadi untuk mengidentifikasi maupun menganalisis ya anak-anak dengan melihat gambar yang sudah Bu Eni tayangkan. Baik, selanjutnya Bu Eni akan menampilkan video terkait dengan kegiatan konsumsi. Silahkan anak-anak untuk menyimak. Maribo, jenggota. Bawa turun, 7.000, Ya, silakan anak-anak untuk menyimaknya, mengamati dari video yang Bu Eni tayangkan. Nanti silakan anak-anak bisa mengidentifikasi dari video tersebut. Baik. Oke, dari tampilan video yang sudah Bu Eni sajikan, yang bisa kalian amati tadi, kira-kira ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Iya, Bu, saya. Oh ya. Menurut pendapat saya, di video tersebut ada kegiatan masyarakat yang berbelanja di pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh seperti membeli sayur, cabai, ikan, dan bahan-bahan yang lain. Ya. Ya, menurut Mbak Najwa coba bagaimana dampaknya COVID terkait dengan kegiatan di pasar? Boleh disampaikan Mbak Najwa. Dampak adanya COVID, konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang. Dulu orang-orang dapat mengganti smartphone mereka segera setelah model baru keluar. Namun kini mereka belanja sesuai kebutuhan. Yang kedua, lebih mengutamakan kebutuhan pokok atau primer. Kebutuhan primer terdiri dari sandang, pangan, dan papan. Tanpa pangan, manusia akan
akan meninggal. Begitu pula tanpa sandang dan pangan, manusia akan tersiksa hidupnya dan rentang terserang penyakit. Baik, terima kasih. Jadi mungkin menurut Mbak Najwa, itu kegiatan di pasar itu yang dilakukan tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok saja, tapi masih ada kebutuhan yang lain. Ya, oke. Kemudian saat pandemi seperti ini, mungkin untuk kebutuhan yang lain seperti beli smartphone dan membeli kebutuhan sekunder tersier yang lain mungkin tidak Butuhkan, dipentingkan tidak dipentingkan. terlebih dahulu. Baik. Oke. Mbak Erlina mungkin akan berpendapat? Saya, Bu, Oh ya, Mbak Queen, silahkan Mbak Queen. bahwa konsumen itu lebih banyak beralih membeli barang secara online daripada membeli langsung untuk menghindari COVID, Oh ya, menghindari kerumunan agar tidak terpapar COVID. oh ya, bagus. Jadi mungkin tadi gambar yang disajikan itu kan banyak sekali kerumunan di pasar, seperti itu ya. Nah, menghindari COVID, ya langkahnya dengan tidak berkerumun. Ya, bagus. Baik. Gitu ya. Jadi itu mengenai gambar dan video yang Bu Eni sajikan. Kalian bagus, sangat luar biasa. Sudah bisa menganalisis dari gambar yang Bu Eni sampaikan dan video yang sudah Bu Eni sajikan. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok di mana kalian silahkan berdiskusi dengan prosedur yang sudah ada di LKPD. Silahkan kalian klik untuk di link yang akan Ibu bagikan. Ya. Di mana kalian silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian di Padlet seperti biasa. Nah, ya, silahkan. Padlet sudah Bu Eni kirimkan, link Padlet sudah Bu Eni kirimkan. Silahkan kalian masuk di link Padlet tersebut. Apakah sudah diklik link Padlet-nya? Sudah. Oh iya. Sudah. Baik. Baik. Kalau sudah, silahkan kalian bersama dengan kelompok untuk mengumpulkan data terkait dengan kegiatan konsumsi, tujuan konsumsi, dan faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ya, silahkan kalian dapat membacanya di bahan ajar yang sudah Bu Eni tampilkan di Padlet. Nah, ini Bu Eni akan menampilkan Padlet-nya. Silahkan anak-anak berdiskusi di Padlet. Nah, ini. Silahkan anak-anak untuk berdiskusi, ya, berpendapat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada di bahan ajar ini ya, sumber referensi yang sudah Bu Eni siapkan. Ini sudah Bu Eni bagi kelompok. Yang pertama Mbak Maharani, kemudian Mbak Sabrina, kemudian Mbak Suci, kemudian yang keempat Mbak Amalia. Kemudian untuk kelompok 2 ada Mbak Zahra, ada Mbak Unsa, ada Mbak Najwa, ada Mbak Queen. Kemudian di kelompok 3 itu ada Mbak Anisaur, Mbak Erlina, Mbak Rifana, dan Mbak Putri Alivia. Oke, ini Mbak Maharani. Bulan kelompok 1 sudah masuk. Baik, keaktifan kalian Bu Eni nilai ya dari kegiatan
keaktifan diskusi kelompok di Padlet yang sudah Bu Eni sampaikan. Silahkan untuk berdiskusi. Silahkan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Silahkan Bu Eni beri waktu 10 menit. Silahkan anak-anak untuk berdiskusi. Apabila ada hal yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan ke Bu Eni dan kita bisa didiskusikan di Padlet. Ya, mungkin ini ada kendala sinyal. Jadi beberapa anak tidak bisa masuk di Padlet karena memang kondisinya hari ini hujan. Tadi beberapa anak yang japri Bu Eni menyampaikan kalau hujan, sinyalnya down. Oke, tidak masalah karena memang pembelajaran daring kita terkendala seperti ini. Baik. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi konsumsi barang. Oke. Ya, mungkin Mbak Maharani, Mbak Sabrina, Mbak Suci, Mbak Amalia bisa untuk berdiskusi dengan menyampaikan pendapatnya. Ya, silahkan untuk masuk di Padlet lagi bagi yang keluar atau terpental. Dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusinya. Sinyalnya jelek, Bu. Oh iya, silahkan untuk kelompok lain atau kelompok yang sinyalnya kurang bagus, kondisi kalian sinyalnya kurang bagus, silahkan untuk menyampaikan hasil diskusi dengan cara japri Bu Eni ya. Tidak masalah japri lewat WA, tidak apa-apa. Tetap Bu Eni terima dan akan Bu Eni nilai. Karena memang kondisi sinyal yang seperti ini tidak tentu di tiap wilayah, itu Bu Eni harus memaklumi. Ya, oke. Baik. Oh, ini banyak sekali yang japri saya. Berapa anak terutama di kelompok 3. Nah, banyak sekali yang japri. Nah, banyak sekali yang japri karena sinyal tidak masuk, sinyal down sehingga untuk masuk di Padlet terhambat atau terkendala. Ya, silahkan untuk bisa memanfaatkan atau menggunakan bahan ajar yang sudah Bu Eni siapkan untuk dibaca sebagai bahan referensi untuk diskusi. Oke, ini bagus. Ini yang bisa masuk. Ya, ini ya keaktifan kalian. Bu Eni nilai berlanjutnya di chat WA karena memang kondisi sinyal yang tidak memungkinkan. Silahkan, masih ada waktu 5 menit, anak-anak bisa untuk diskusi bersama dengan teman yang lainnya. Nah, ini banyak sekali yang menyampaikan. Ya, Bu, terkendala sinyal, kuotanya, sinyal down, kondisi hujan. Oke, tidak masalah. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi.
Silakan. Yang terkendala sinyal tidak bisa masuk di Padlet, berarti Bu Eni masih bisa terima untuk masuk di chat WA, tidak masalah. Ya, silakan bekerja sama dengan baik. Oke, waktunya selesai ya. Baik. Waktunya selesai. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silahkan anak-anak untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian terkait dengan materi yang sudah kita bahas. Silahkan mulai dari kelompok 1. Silahkan untuk mewakili mempresentasikan. Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Maharani untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, bisa di Zoom? Mbak Maharani, bagus. Iya, oke. Ya, silahkan Mbak Maharani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Sabrina, Amalia, dan Suci. Baik, ya silahkan untuk digeser. Nah, Kelompok 1, ya, bahwasanya alasan konsumen berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern adalah berdasarkan pertimbangan. Yang pertama, baik, pasar tradisional memiliki kelebihan dan kekurangan. ya, Kelebihan pasar tradisional yang pertama adalah harga lebih murah. Yang kedua, dapat melakukan penawaran. Dan yang ketiga, buka lebih pagi terjamin. ya. Selanjutnya, Sedangkan kekurangan pasar tradisional yang pertama adalah keamanan kurang terjamin. Yang kedua, tempatnya cenderung kotor. Dan yang ketiga, kesehatan makanan kurang. baik. Selanjutnya, Pasar modern juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pasar modern yang pertama adalah keamanan terjamin. Tempat bersih, luas, rapi, dan dilengkapi AC. Yang ketiga, kualitas terjamin, dapat ditukar atau dikembalikan. baik. Sedangkan Selanjutnya untuk kekurangan pasar modern yang pertama adalah harga lebih mahal, yang kedua tidak dapat menawar, dan yang ketiga barang yang dibeli tidak ditukar atau dikembalikan. ya. Baik, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1 yang diwakili oleh Mbak Maharani. Ya, sangat bagus ya presentasinya ya. Oke, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Saya, Bu. Oke, Mbak Queen, silahkan untuk menanggapi. Mbak Anissa, silahkan untuk menanggapi dari presentasi kelompok 1. Saya setuju dengan pendapatnya Mbak Wulan. Karena antara pasar tradisional dan pasar modern itu memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Semuanya itu ada plus poin dan main poinnya. Baik. Mungkin Mbak Anis ingin menjelaskan dulu untuk yang misalnya kekurangan atau kelebihan dari salah satu pasar tradisional maupun modern. Silahkan. Pasar tradisional itu kelebihannya itu harganya lebih murah, bisa ditawar.
Terus berkui apabila ada barang yang kurang suka bisa ditukar kembali. Dan kalau kekurangannya yaitu keamanan kurang terjaga. Terkadang tempatnya kotor. Sudah, Bu. Oh iya. Apakah Mbak Anis pernah ke pasar tradisional? Pernah, Bu, di dekat rumah saya itu ada pasar tradisional. Iya. Bagaimana kesannya saat Mbak Anis masuk di pasar tradisional? Kesannya itu tuh rame, kayak umpek-umpekan gitu loh, Bu. Tempatnya tuh kurang luas kalau menurut saya. Iya. Terus tempatnya kadang juga kotor. Dan Oke. Nah, kira-kira untuk berbelanja di pasar tradisional, Mbak Anis itu memilih ya setuju dengan misalnya dibandingkan belanja di pasar yang modern, itu lebih setuju yang mana menurut pendapat Mbak Anis? kalau saya lebih setuju di pasar tradisional karena apabila barangnya tidak suka bisa ditukar kembali dan harganya pun terjangkau. Walaupun tempatnya kadang kotor, tapi harganya tuh terjangkau bagi yang pendapatannya tidak banyak. Oh, baik. Ya, bagus untuk Mbak Anis ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Mbak Anis? Tidak mudah cukup. Oh ya, sudah. Mungkin ada teman yang lain yang ingin menanggapi untuk diskusi dari kelompok 1? Baik. Kalau tidak ada, silahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah dilaksanakan bersama dengan teman-teman. Silahkan untuk kelompok 2, perwakilan mempresentasikannya. Ya, Mbak Queen, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang terdiri dari Unsa, Zahra, Najwa, dan saya. Analisis pada gambar 1 dan 2 bahwa faktor yang mempengaruhi dalam mengkonsumsi barang diantaranya adalah 1. Pendapatan. Semakin besar penghasilan seseorang konsumen, maka kemampuan konsumen tersebut untuk melakukan pengeluaran konsumsi juga akan semakin besar. 2. Harga barang. Apabila harga barang meningkat, maka konsumen akan memperkecil konsumsinya. Namun, apabila harga sedang turun, sudah pastinya konsumen akan mengoptimalkan dengan memperbesar konsumsinya. 3. Selera. Apabila seorang sangat menyukai sesuatu barang, maka ia akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Sebaiknya apabila ia tidak menyukainya, maka mustahil ia akan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. Yang keempat, jumlah keluarga. Untuk jumlah keluarga yang sedikit, tentunya jumlah pengeluaran konsumsinya sedikit pula. Berbeda dengan jumlah keluarga banyak. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Queen Isabel. Ya. Baik, untuk dari hasil presentasi kelompok 2, ada yang ingin menyampaikan? Ada yang ingin menanggapi? Saya ingin menanggapi, Bu. Oh iya, Saya, Bu. silakan. Ya, Mbak, siapa dulu ini? Mbak, ya, Mbak Zara. Silahkan. Faktor yang memenuhi konsumsi, salah satunya adalah pendapatan. Pendapatan adalah hal yang paling mempengaruhi konsumsi. Karena semakin besar penghasilan seorang konsumen, maka semakin besar juga pengeluaran konsumsinya. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali ya. Mungkin ada teman yang lain yang akan menanggapi? Mbak Amel?
Ini Ya, tadi, Bu. ya, akan menanggapi? Ya. Mana? Ya, oke Mbak Amel, silahkan. Dua faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah jumlah keluarga. Maksudnya adalah apabila jumlah keluarganya sedikit, maka tingkat konsumsinya sedikit. Kalau jumlah keluarga banyak, maka tingkat konsumsinya banyak. Ya, Bu. Oh iya, jadi sangat berpengaruh ya apabila jumlah keluarganya banyak dengan jumlah keluarga sedikit, itu tentu tingkat konsumsinya berbeda. Jadi ya ada pengaruhnya ya yang dimaksud oleh Mbak Amelia, bahwasanya ada pengaruh antara konsumsi apabila jumlah keluarga banyak dengan jumlah keluarga yang sedikit. Bagus. Oke, mungkin ada yang akan menanggapi lagi dari hasil presentasi kelompok 2. Saya setuju dengan tanggapannya Mbak Maharani dan Mbak Amel. Oh, baik. Oke, selanjutnya silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Silakan kelompok 3. Mbak Anissa. Mbak Anissa, silakan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri, Arlina, Rifana, dan Putri. Saya mewakili dari kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari video yang telah disajikan tadi. Pada gambar tersebut terlihat bahwa pada saat sebelum COVID dan masa COVID, barang yang dikonsumsi masyarakat akan berbeda. Yang dulu seperti masker, hand sanitizer, vitamin, jamu tradisional, belum begitu diutamakan. Tetapi saat kondisi COVID seperti sekarang, barang tersebut menjadi kebutuhan pokok dan dibeli para konsumen. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Anissa sudah mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan dari hasil diskusi yang sudah dikerjakan bersama dengan teman-teman yang lain. Baik, ini banyak sekali yang menyampaikan terpental ya. Jadi sinyalnya down, tidak bisa masuk. Baik, karena memang kondisinya seperti ini, tidak masalah ya. Saja Bu Eni lewat WA. Oke. Selanjutnya, baik. Ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3? Mungkin Mbak Maharani ingin menanggapi dari hasil presentasi kelompok 3? Atau Mbak Zahra? Mbak Amelia? Ini banyak yang terpental ya. Mungkin Mbak Maharani akan menanggapi? Baik. Ya, karena memang terpental kondisinya, sinyalnya down. Oke. Selanjutnya Bu Eni minta untuk perwakilan salah satu teman kalian atau salah satu dari kalian, silakan untuk mewakili menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, menyampaikan hasil kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Silakan. Saya, Bu.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan Waalaikumsalam mewakili warahmatullahi menyimpulkan hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Kesimpulannya adalah bahwasanya alasan konsumen berbelanja di pasar tradisional atau pasar modern adalah berdasarkan pertimbangan adanya kelebihan dan kekurangan dari pasar tradisional dan modern. Pasar tradisional, kelebihan, harga lebih murah, dapat melakukan penawaran, buka lebih pagi. Kekurangannya, keamanan kurang terjamin, tempatnya cenderung kotor, kesehatan makanan kurang terjamin. Pasar modern, kelebihannya keamanan terjamin, tempat bersih, luas, rapi, dan dilengkapi AC. Kekurangannya, harga lebih mahal, tidak dapat menawar. Selanjutnya, bahwa faktor yang memengaruhi dalam mengonsumsi barang diantaranya adalah 1. Pendapatan. Semakin besar penghasilan seseorang konsumen, maka kemampuan konsumen tersebut untuk melakukan pengeluaran konsumsi juga akan semakin besar. 2. Harga barang. Apabila harga barang meningkat, maka konsumen akan memperkecil konsumsinya. Namun, apabila harga sedang turun, sudah pastinya konsumen akan mengoptimalkan dengan memperbesar konsumsinya. 3. Selera. Apabila seseorang sangat menyukai suatu barang, maka ia akan dengan senang hati membeli barang tersebut. Sebaliknya, apabila ia tidak menyukai barang, maka mustahil ia akan bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk membelinya. 4. Jumlah keluarga. Untuk jumlah keluarga yang sedikit, tentunya jumlah pengeluaran konsumsinya sedikit pula, berbeda dengan jumlah keluarga banyak. Kemudian, pada gambar tersebut, terlihat bahwa pada saat sebelum COVID dan masa COVID, barang yang dikonsumsi masyarakat ada perbedaan yang dulu, seperti masker, hand sanitizer, vitamin, jamu tradisional belum begitu diutamakan. Tetapi pada saat kondisi COVID seperti sekarang, barang tersebut menjadi kebutuhan pokok dan dibeli para konsumen. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Zahra sudah mewakili untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, kalian semua memang hebat, luar biasa. Ya, sudah berdiskusi dengan baik, menyampaikan bagaimana menanggapi, bagaimana berdiskusi dengan teman, dengan mengidentifikasi, menganalisis dari gambar yang ada di LKPD. Kalian sudah bagus, hebat, luar biasa. Oke, Bu ini akan menyampaikan kesimpulan, menambah kesimpulan dari kalian bahwasannya kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis guna untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian tujuan kegiatan konsumsi itu untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Tiap orang baik secara pribadi maupun secara keseluruhan. Selanjutnya, atau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, itu diantaranya ada pendapatan, ada selera, ada harga barang yang lain, serta ada jumlah penduduk atau jumlah masyarakat. Itu sangat berpengaruh, diantaranya itu. Seperti itu, kemudian tingkat konsumsi seseorang itu akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ya, baik konsumsi seseorang di wilayah yang relief muka bumi di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah maupun daerah pantai, itu akan berbeda tingkat konsumsinya. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tiap-tiap kegiatan konsumsi yang berkaitan dengan kegiatan
konsumsi yang dilakukan untuk membeli barang di pasar tradisional dan pasar modern itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapinya dengan baik. Jadi kita harus berpandai-pandai atau kita harus pandai-pandai dalam menentukan kegiatan konsumsi mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, ya, yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Baik anak-anak, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Apakah sangat menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ya, sangat menyenangkan. Terima kasih. Apakah tadi tampilan video yang Bu Eni tampilkan sangat menarik? Ya, Bu. Ya, Bu, menarik. Ya. Baik, terima kasih atas kegiatan pembelajaran hari ini. Kalian sudah hebat, luar biasa. Meski dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih ya. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas mengenai permintaan dan penawaran. Silakan anak-anak untuk mempelajari materi tersebut dengan melihat atau dengan membaca referensi yang sudah ada di kalian. Silakan untuk anak-anak baca-baca terlebih dahulu. Agar besok saat mengikuti pembelajaran berikutnya, kalian sudah tahu gambaran yang akan dibahas seperti apa. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Mbak Anis, silahkan memimpin berdoa. Ya, Bu. Silahkan. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Anis sudah memimpin untuk menutup berdoa. Iya, Bu. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Amin. Bu Eni akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak semua, terima kasih.